Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya, Sally Siregar. Kami akan memberikan update terkini mengenai peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Kilas Mancanegara. Pemirsa, berjalan kaki selama 7 hari adalah kompetisi sehat yang digagas Givelight Foundation, organisasi nirlaba dari San Jose, California. Yayasan yang mengelola sejumlah panti asuhan di 14 negara, termasuk di Indonesia, menggalang dana melalui lomba jalan kaki Global Walk yang dapat diikuti secara virtual. Last time, we won the challenge, and then we got the money, and then we donate that money. So I think it's really important. Rina Morrissey, diaspora Indonesia di Severna Park, Maryland, memang selalu terpacu untuk memenangkan lomba jalan atau walkathon yang diadakan Givelight Foundation, organisasi nirlaba di San Jose, California. Pelari maraton yang sudah 3 kali mengikuti lomba tahunan ini bergabung dengan 4 para pelari Indonesia lain dari negara bagian Texas dan California. Idenya sangat bagus sekali ya, selain untuk kesehatan, juga untuk berbagi, untuk kebaikan. It's like motivate people to go out there and just walk. You don't have to run, just being active. Givelight Foundation, penyelenggara acara ini, mengelola panti asuhan di 14 negara termasuk Indonesia. Global Walk bertujuan mengumpulkan dana bagi anak-anak yatim piatu penghuni panti-panti asuhan tersebut. Sebelum pandemi, event ini diadakan secara in-person atau langsung, diikuti sekitar 500 peserta. But because of COVID, the whole world changed and we had to adapt, right? So the idea is to create excitement and engagement where people can just walk or run, and we have actually participants from all over the world. So that's the idea, to just bring people together for something healthy and meaningful. Ini adalah tahun keempat Givelight Global Walk diadakan secara virtual atau daring, diikuti 52 tim yang terdiri dari 5 anggota. Selain dari AS, pesertanya juga berasal dari berbagai negara, termasuk dari panti asuhan yang dikelola Givelight Foundation. Setiap hari selama seminggu, peserta berlari atau berjalan sejauh mungkin hingga tenggat waktu, yaitu tengah malam, di mana setiap tim harus melaporkan total jaraknya. Mereka berusaha mengumpulkan jarak tempuh dengan berbagai cara, seperti berjalan di dalam mall atau treadmill apabila cuaca tak memungkinkan. Dian Alian, pendiri Givelight Foundation yang rutin berjalan sejauh 10 km setiap hari, mendorong dirinya untuk mencapai 110 km selama 7 hari. And then it's amazing what you can actually do once you sort of crush that limitation in your own mind. Iman Haq bahkan menetapkan target 40 km setiap hari untuk memenangkan kompetisi di antara tim remaja, walaupun memotivasi diri, diakuinya tak mudah. It's been a little hard, but it's for the better cause, and also it's better for me. So I just push myself and all will be okay. And it also creates a sense of gratitude for me. It makes me feel better knowing that I'm helping others. Hal senada juga disampaikan Dina Ali yang mencoba berjalan 8 hingga 16 km setiap hari. And having this walkathon is a reminder that we are trying to help people around the world, orphans specifically, who often go without. And having these homes is a way for us to give them as much as we can. Global Walk membuka kesempatan bagi perusahaan atau individual yang ingin memberi donasi, mendukung kelompok yang berkompetisi. Tahun lalu, para peserta berjalan sejauh 15.000 km dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah. When we share our blessings, honestly, that blessing will magnify. Dari San Jose, California dan Severna Park, Maryland, tim VOA. Di kawasan ibu kota Amerika Serikat, satu-satunya restoran Indonesia menawarkan sajian yang tidak hanya otentik namun juga halal. Artarini Indonesia Restoran menjadi pilihan kuliner halal bagi warga muslim yang menjalankan puasa. Sampai sekarang pun aku masih nggak nyangka bahwa kita ternyata bisa punya ini. Yang ada sekarang hanya bisa bersyukur aja.
Ini adalah satu-satunya restoran Indonesia di wilayah ibu kota Washington DC. Namanya Artarini Indonesian Restaurant, tepatnya di wilayah Kensington. Kita sudah sampai di restoran halal yang otentik, Artarini Indonesian Restaurant. Oke, dari sini udah kelihatan ya, itu ada tulisan halal paling atas, pemirsa. Pemilik restoran adalah pasangan suami istri warga Indonesia, Artarini dan Wirawan. Restoran ini baru buka pertengahan tahun 2023 dan berkomitmen untuk hanya menyajikan makanan halal. This is what's nice about the DMV is we have such a big Muslim community that is diverse. So you get to actually get the cuisines of the world. Apa alasan restoran ini menyajikan makanan halal? Walau sebenarnya bahan-bahan makanan halal lebih mahal. Karena dengan halal semua orang insya Allah bisa makan, meskipun yang non-muslim, ya kan? Gitu. Yang nggak hanya muslim doang yang bisa makan halal kan, tapi non-muslim juga bisa. Gitu. Awalnya pasangan ini kesulitan permodalan. Mereka harus merelakan menjual mobil pribadi. Bahkan mereka mencairkan dana asuransi jiwa mereka sebagai modal awal. Akhirnya kita ambil itu life insurance, kita jual food truck, kita jual mobil. Kita ambil ini. Sebelum akhirnya bisa memiliki restoran sendiri, Artarini melayani usaha catering sejak tahun 2004 silam. Pelan-pelan usahanya berkembang dan semakin dikenal. Dan sejak melayani catering pun, Artarini sudah menyajikan makanan halal. Catering Artarini juga dipercaya untuk menyajikan hidangan Indonesia di berbagai acara internasional di Washington DC, seperti pada acara Bank Dunia, IMF, dan juga pernah diminta untuk menyediakan makanan untuk Presiden Jokowi saat acara kunjungan ke Amerika. Dapat pesanan, tapi kan itu melalui KBRI ya. Jadi kalau dibilang masak untuk beliau itu sebenarnya udah 3 kali. Tantangan lain selain menyediakan makanan halal, karena restoran ini hanya menyajikan makanan Indonesia, masalah bumbu-bumbu juga harus kerja ekstra. Wah, komplit ya. Ini nyari-nyari bahan gini nggak susah, Mbak, di Amerika, Mbak? Nyari tempat. Jadi kita tuh susahnya kalau menu Indonesia, kita tuh menclok-menclok gitu loh belanjanya. Jadi nggak bisa satu tempat. Sekarang saatnya saya kembali merasakan masakan otentik Indonesia di Amerika. Dan di saat Ramadan, rasanya jadi sangat istimewa. Ada rawon, mendoan, ada perkedel juga, coy. Nah, memang ini bulan puasa menggugah selera sih ya. Apalagi kalau lagi puasa. Mari kita makan. Dari Washington DC, saya Tarsir Ziman dan tim VOA. Sebuah museum di Colorado, Amerika Serikat mengajak para pengunjungnya untuk berkarya di media sosial. Museum swafoto ini, Denver ini menawarkan beragam ruangan dengan aneka latar belakang yang bisa dipakai pengunjung membuat konten foto atau video yang cocok bagi Instagram atau TikTok. Museum swafoto di Adventure Room memiliki lebih dari 20-an instalasi untuk media sosial, termasuk video untuk Facebook, TikTok, dan YouTube. Menurut mitra pemiliknya, Lucy Sales, semua ini membawa kegembiraan. We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies and fairy tales. Like our friend's room, this is our legendary idea, and our Alice in Wonderland room. Also, we have a Western country style room, which we got an idea from Colorado. Dengan membayar biaya masuk, pengunjung bisa memotret latar belakang apapun dengan ponsel sendiri, atau menyewa fotografer museum dan mendapatkan bantuan untuk berpose. Pengunjung ini datang bersama keluarganya. The awesome thing about this is you don't really need a professional photographer, but of course you can. It's a very flexible place. My favorite one is the friends room because I've seen the show so many times and it brings back a lot of memories. We took a bunch of pictures and we just really like this place. Like our favorite thing about this place is the cowboy room over there. It's just like there's like the guitar and like wearing the hats just make us feel like actual cowboys. Tidak seperti banyak museum lainnya, di sini pengunjung boleh menyentuh semua objek, seperti mencari tahu cara listrik dan plasma bekerja di bola Tesla, atau bagaimana rasanya duduk di kursi berpaku. If you're trying to grow on Instagram or on TikTok, this could be a great place to come record some content, take some great pictures. And also my nieces are coming over next month, so I'm really excited to bring them here.
Dengan salah satu pemilik museum berasal dari Ukraina, menurut Lucy sulit untuk fokus pada bisnis mereka selama terjadinya perang. Tapi menurutnya mereka menyumbangkan 10% dari penghasilan mereka bagi anak-anak yatim Ukraina. We also have a lot of friends from Ukraine whose family is still there in this terrible time. So we decide to help and support them in need. The Adventure Room dibangun berdasarkan kebutuhan para pengguna media sosial. Dan kini para pemiliknya juga berencana untuk memperluas bisnis mereka menjadi penyelenggara pesta dan kontes kostum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Karena tak mudah mendapatkan hijab yang sesuai, Wahyuni Uni Ulandari Mutmainah meluncurkan toko online Flodik di Washington DC setelah diluncurkan di Maluku tahun 2017. Kini produk yang 100% buatan Indonesia jadi favorit pelanggan yang mencari hijab bermutu dengan harga terjangkau. Baru 2 jenis produknya. Yang satu plain pasmina namanya, itu kayak chiffon ceruti gitu, asli dari Indonesia, Bandung. Dan satu lagi tuh kayak dia kayak ada texture gitu, kayaknya namanya plated wave pasmina. Wahyuni Wulandari Mutmainah atau Uni, Muslim asal kota Tidore, Kepulauan Maluku, mengaku agak kesulitan mencari hijab yang ukurannya sesuai dan mudah dibentuk di Amerika. Inilah yang mendorong Uni bersama rekan bisnisnya Ratna Arianti Uwar atau Nana membuka Flodik USA awal tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan iklim sih sebenarnya. Di US kan ada 4 musim berbeda dan kita pikirnya salah satu produk Flodik yang paling fleksibel di semua musim itu adalah hijab. Nana yang tinggal di Pulau K merintis toko online Flodik tahun 2017. Awalnya hanya membidik pangsa pasar di Maluku, menawarkan hijab dan fashion muslim. Sementara Flodik USA ditangani Uni dengan rekan bisnisnya seorang warga Amerika setelah ia menyelesaikan kuliah S2 di George Washington University, Washington DC dari beasiswa yang diterimanya. Jadi semua bahannya dan juga penjahitnya semua lokal langsung dari Bandung. Pertama sih mereka bilangnya, oh this is cool, karena bahannya katanya lebih kelihatan high quality, tapi harganya masih affordable. Dijual dengan harga $15 atau sekitar Rp200.000, hijab ini disukai pelanggan. Salah satunya Anissa Fadila Hasan, mahasiswi George Mason University di Fairfax, Virginia. Dan kualitasnya itu udah kelihatan bahannya emang bagus banget, dan jahitannya rapi. Dan salah satu kebanggaan karena bisa mengangkat bahan asli dari Indonesia, terus labelnya semua dari Indonesia. Dan di label Flodik juga kita taruh keterangan kalau 100% made from Indonesia. Bagi Uni yang juga guru mengaji bagi anak-anak diaspora Indonesia, Flodik memiliki makna lebih dari sekedar bisnis. Bagi Muslim aku kayak merasa juga selain bisnis tapi juga syiar tentang Muslim value ke American society gitu. I think that showing your religion is one part, but then showing your religion incorporated with the style is also another part of it. And I think it's important to feel good in what you wear, and especially if it's something as important as a hijab. Flodik yang merupakan kependekan dari Flower Addict juga memiliki produk baju untuk hari raya agama lain, diantaranya dengan ciri khas motif bunga. Kedepannya, Nana dan Uni ingin mengembangkan Flodik dengan membuka toko offline resmi dan menjadi berkah bagi banyak orang. Dari Washington DC, Nia Iman Santoso, VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, restoran Dolan di Washington DC dimiliki oleh warga yang menghindari kemungkinan penangkapan oleh pemerintah Tiongkok. Ia ingin mengenalkan etnis Uighur ke masyarakat Amerika. This dish name is korma chop. Now a lot of customer is really like this dish. Is top dish in a Dolan Uyghur restaurant. Mau melihat chef Hamid lagi masak langsung. Yeah, and everything is ready. Noodle coming. Masakan Uighur disiapkan dalam kondisi segar,
mie-nya pun dibuat di dalam restoran. Menurut pemiliknya Hamid Karim, selain rasanya, masakan Uyghur membawa pesan khusus di Amerika. I choose the restaurant business because I can let a lot of Americans know how's Uyghurs, where's Uyghur from, and Uyghur food culture and Uyghur culture. So I think this is very useful now for my nation. So I start business. This is one part is one business, and one part I can help my nation let a lot of Americans know who's Uyghurs. Uyghur adalah etnis minoritas di barat laut Tiongkok. Mereka penganut Islam. Pemerintahan Tiongkok menganggap etnis ini sebagai kelompok pemberontak. Tiongkok sejak tahun 2014 melakukan langkah keras pada minoritas Uyghur, termasuk penangkapan dan pembunuhan. Menurut Human Rights Watch, pemerintahan Tiongkok melakukan pelanggaran kemanusiaan berat. Kembali ke dapur. Kebetulan koki utamanya adalah diaspora Indonesia. Oke, nah sekarang kita mau masak apa? Saya mau masak Mams Lakman Uyghur taste. Semua menu restoran Uyghur ini halal. Melalui hidangan menggugah, membantu mengenalkan Uyghur dan problemnya ke masyarakat Amerika. I wasn't aware of, the mistreatment that's going on in that area of China, and I think it's really important that people understand about it and are informed about it. So that's kind of how I became interested in it. Okay, how do you know about Uyghur? I don't. You don't? No. I'm looking forward to finding out right now. So this one make adventure for you? Yeah. That's we love adventure. We're the urban adventure squad. I didn't know that, because I know about Uyghur Muslims, so I didn't know that it would be a combination of most likely Mediterranean and Asian-inspired food. So I'm excited to see what it'll taste like. I've never had it before, though. Ini bisnis dan misi sosial dengan diplomasi perut. Dari Washington DC, Alam Burhanan, Irfan Ihsan, dan Ronan Zakaria, VOA. Pemirsa, karena pernah dibully di sekolah, Deddy Mansur belajar karate sejak kecil di Indonesia. Kini lebih dari 50 tahun kemudian, ia masih setia mengajar seni bela diri di Washington, Texas. Pemegang sabuk ban hitam dan 7 ini tetap aktif mengajar di dojo miliknya termasuk di bulan Ramadan. Karate begins with respect and ends with respect. Rasa hormat, itulah karakter utama ilmu bela diri karate yang dipegang teguh Deddy Mansur. Sensei Deddy Mansur sudah mengajar karate di Houston, Texas selama 45 tahun. Ia mulai belajar ilmu bela diri ini sejak kecil di Indonesia karena kerap dibully teman-teman sekolah. Kemudian ayah mencari solusinya, jalan keluarnya, dimasukin ke sekolah karate, dojo karate di Jakarta. Kecintaan pada karate tak pernah padam. Deddy pun terus berlatih hingga menyandang sabuk karate dan 7. Berbagai gelar juara telah diraihnya, termasuk juara ketiga kejuaraan dunia karate di Guadalajara, Meksiko. Sejak kuliah di University of Houston, Deddy juga membagi ilmunya dengan mengajar di beberapa kampus. Sekarang sudah retire, pensiunan dari mengajar di kampus. Tapi semuanya saya tetap lakukan walaupun dalam masa-masa pensiunan, bisa dilihat murid saya masih latihan. Jadi nggak pernah berhenti. Ya, poinnya itu nggak pernah berhenti, karate itu for life. Gitu. Ia kini mengajar di Houston Shotokan Karate Dojo yang didirikan sejak 1978 di rumahnya. Murid-muridnya berasal dari berbagai latar belakang bangsa dan agama. Seperti Rodwell Tom, pemegang sabuk dan 2 yang sudah 6 tahun menjadi murid Deddy. Sensei Deddy is a dedicated karateka. He has a great interest and care for the students who train with him. There is always time for him to teach personal life stories that would help you or make you see how karate is related to real life. So it's not just physical exercise and movements, but there is a life skill behind it. Deddy juga tetap mempertahankan keaslian seni bela diri yang asalnya diajarkan Sensei Gichin Funakoshi, bapak karate dunia dari Okinawa, Jepang. Untuk di Amerika ada orang yang dibilang dojo itu McDojo, seperti McDonald, McDojo. Itu tantangan bagi saya yang mengajar
tradisi karate yang benar-benar yang hasilnya dari Okinawa, filsafatnya tentang kesehatan. Make Dojo ini untuk tempat kebanyakan orang tua menitipkan anaknya seperti daycare. Dan dojo milik Dedi inilah yang dicari Musa Diarra, diaspora asal Mali, Afrika yang berlatih bersama putrinya. First time I saw him and I saw his style and I was like, yes, this is the one I want to join because it's exactly what I used to do back then in Mali, like the old style. It's really fun and useful and it's important so you can do better. And if somebody's being bullied, you can just support them. Matthias Helduser, muridnya asal Jerman, mengagumi dedikasi Dedi pada karate. His dedication over so many years, not having a single day over like 50 years where he didn't train karate, that's just it's incredibly inspiring and it's incredibly humbling too. Bahkan selama bulan Ramadan, Dedi juga terus melatih sambil berpuasa. Karena dalam bulan puasa ini boleh katakan bagaimana kita menghadapi tantangan. Walaupun kita menjalankan puasa bukan berarti satu bulan itu penuh kita stop latihan. Ini menambah kita punya batin kita, mental kita lebih kuat. Sensei Dedi Mansur terus berkiprah mengajar karate bahkan melalui media sosial. Dari Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, Ramadan di kota Minneapolis, Minnesota mengizinkan dikumandangkannya azan beberapa kali sehari antara jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Longgarnya prokes dan tingginya angka vaksinasi membuat berbagai masjid di kota sibuk dengan iftar bersama dan tarawih setiap malam. Untuk pertama kalinya sejak 2020, jemaah Masjid Raudah bisa sholat bersama tanpa jaga jarak atau kewajiban mengenakan masker. Pembatasan sosial yang berlangsung 2 tahun lebih berangsur-angsur dikurangi. Jumlah jemaah pun tidak lagi dibatasi. Menurut Imam Abdi Rizak Sankani, antusiasme terlihat dari banyaknya jemaah yang hadir untuk iftar bersama dan tarawih setiap hari. This Ramadan, I feel it is completely different from the years of Corona. So when it's again we have that the gathering of the masjids come back to the normal. We feel that people are sharing their iftar after they fasted the long day. They when it's again sharing praying together. So we feel that the gathering come back to the masjid when it's again, and our feeling is and excitement is really very high, completely different from the years of Corona. Minneapolis, Minnesota merupakan kantong pemukiman imigran Somalia. Carmel Mall penuh dengan toko yang menawarkan busana, barang-barang, dan makanan khas Somali, bahkan salon dan jasa lainnya. Ramadan ini restoran Nun kembali ramai, jauh lebih banyak daripada 2 Ramadan terakhir. In the past, there was Corona. There was a social distance. There were difficult times. Now, thank God, we feel people are coming out and shopping. Business is booming. We feel excited and great. Ini pun dirasakan Hudo Ali yang membuka jasa akunting. Baginya yang paling mengharukan adalah bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan teman. Kegiatan yang terhenti dan terbatasi selama 2 tahun. I'm feeling free, relaxed, where I don't have to put a mask on my face. So the mask absolutely, it's like normal, where we don't have to be like 3 feet or 6 feet apart. Right now we're right next to each other, like normal. And then family part, friends, they can just come in, eat food. We can tell them like the weekends, like traditional Ramadan. Negara bagian Minnesota merupakan rumah bagi 57.000 lebih imigran Somali yang mayoritas terkonsentrasi di kota Minneapolis dan St. Paul. Minneapolis termasuk kota pertama di Amerika Serikat yang membolehkan azan berkumandang di luar masjid. Dan menjelang Ramadan ini, Dewan Kota mengizinkan azan dikumandangkan kapanpun, antara jam 7 pagi hingga 10 malam. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Demikian Kilas Mancanegara kali ini, pemirsa. Tetap saksikan Kilas Mancanegara setiap Sabtu dan Minggu pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.